إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muttaqin ala dawam. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat ar-rahimakumullah. Segala puji bagi Zat Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini masih dapat mengabdi, hidup mencontoh Nabi, rajin semangat thalabul ilmi, memperkokoh silaturahmi. Insya Allah kelak pun kita masuk surga Allah yang abadi dan sejati. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda panutan alam Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat kepada orang yang konsisten akan iman Islam. Insya Allah kelak pun kita masuk surga Allah yang aman dan tentram. Pada kesempatan ini pula, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana, kapan, bagaimana kita mentaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Di mana, kapan, bagaimana kita berzikir terus mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Dan di mana, kapan, bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah, tidak kufur atas nikmat Allah. Ayu to'a wala yu'sa, ayu dekaro wala yunsa, ayu syukaro wala yukfar. Tiga hal tadi semoga masuk kategori haqqatuqati, ketakwaan kita sebenarnya, seutuhnya, ketakwaan kita yang paripurna penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat ar-rahimakumullah. Kehidupan umat manusia sekarang kita berada di alam yang fana, yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, harapan semua umat manusia. Islam mengajarkan yang harus kita ikhtiarkan dengan maksimal adalah visi jauh ke depan, yaitu yang sangat luar biasa, sukses kita dunia dan akhirat, al-ajil al-ajil, sukses kini, sukses mendatang, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kata orang Bandung, mugia bangsa rasa, catur kagugur, paripolah pernah barokah tebih tina musibah.
bagia ayeuna bagia oge jaga insyaallah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ikhtiar yang mulia tadi kita melihat kembali perilaku, bahasa, tindakan kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita melihat kembali bagaimana hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita janganlah digadaikan, karena itu merupakan pondasi utama agar kita sukses dunia dan akhirat. Laisal iman bitamanni walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqul amal. Iman bukan angan-angan, iman mesti tertancap dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Kalaulah kita mengaku beriman, kita gandeng dipaket dengan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat limutlaqil jaminas apal seiring seirama ya beriman ya beramal soleh lillahi ta'ala. Hubungan kita kepada Allah, contoh media yang konkret, media yang terbaik, media yang efektif, yaitu melihat sholat fardu kita. Kalaulah kita ditanya sholat fardukah kita, dengan tegas menjawab kita melakukannya. Di samping kewajiban mesti menjadi kebutuhan. Pertanyaannya, apakah komprehensif sholat kita? Kita lihat yang pertama minimal waktunya, yang kedua caranya, yang ketiga tempatnya. Waktunya di awal waktu, kata orang Sunda, entong diengke-engke, entong pameng-pameng, entong atuda-atuda. Selagi kita sehat, begitu datang waktu sholat, kita langsung melaksanakannya. Pertanyaankah, seringkah kita tepat ataukah terlambat? Diri kita, hati kita dengan jujur menjawabnya masing-masing. Yang kedua, caranya bagi kita kaum bapak, yaitu berjamaah. Pertanyaannya, seringkah kita berjamaah ataukah sendiri saja? Jawabannya, dalam diri kita, dalam hati kita secara jujur masing-masing dapat menjawabnya. Dan yang ketiga, yaitu tempatnya di mana? Di masjid. Seringkah kita di masjid atau seringkah kita di rumah saja? Andai waktunya awal waktu, andai caranya berjamaah, dan andai tempatnya di masjid, ada harapan besar ketika kelak Allah mengaudit sholat kita, sukses lulus dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita bersama, karena yang pertama dan utama akan diperiksa, semoga sukses ibadah sholat kita dalam konteks menguatkan kembali hablum minallah. Kata Sang Hujjatul Islam Asy-Syaikh Al-Ghazali, hablum minallah, kuatkan kembali perintah Allah, syariat Allah. Yang kedua, kita ridho atas ketetapan Allah. Dan yang ketiga, bahwa kita semuanya
harus berkehendak meninggalkan nafsu syahwat yang negatif demi dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita perkokoh perdalam kembali, baik itu kata, tindakan dalam konteks hablum minallah, memperbanyak kalimah thayyibah, dzikir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Ketika kita dekat dengan Allah akan melahirkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, al-khauf, merasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mendekat kepada Allah, harapan besar semakin kita melahirkan, yaitu harapan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ar-raja. Dengan al-khawf kepada Allah akan melahirkan al-jajru anil ma'asi, menolak atas segala kemaksiatan. Kenapa kita menolak kemaksiatan tapi melakukan ketaatan? Karena kita takut kepada Allah. Ar-raja, berharap yang mendalam kepada Allah akan melahirkan lil ba'si ala ta'ah, semangat dalam berbuat kebaikan, semangat dalam melakukan amal soleh. Kita meninggalkan kantor, kita meninggalkan toko, kita meninggalkan pekerjaan apapun, begitu Allah memanggil kita langsung datang ke masjid yang megah Al-Jabbar ini. Kenapa? Karena kita ada ar-raja, harapan besar kepada Allah, semoga penuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi muslim yang istimewa, bahwa terletak pada takwa, akhlak dan filantropi, berbuat baik antar sesama, bukan terletak pada harta, tahta, pangkat dan jabatan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, kita lihat kembali hablum minan nas, relasi, komunikasi, harmoni antar sesama dalam hal pergaulan di rumah tangga, pergaulan di masyarakat, pergaulan di dunia kerja, pergaulan berbangsa dan bernegara. Mungkin banyak basa teka rasa, catur teka ukur, parikolah teu mernah. Sebagai muslim yang istimewa, muslim yang sejati, kita sadar bahwa manusia tempat salah dan lupa, maka saling memaafkan. Jangan ada egosentris, ego pribadi, merasa yang paling benar, yang lain selalu salah. Iya kawan nas, hati-hati bergaul dengan manusia. Kalaulah hati-hati, janganlah bergaul, tidak mesti bergaul, tak mungkin tanpa yang lain. Alaika binas, kita mesti bergaul antar sesama. Tapi harus sadar, an-nasu wan nas, manusia adalah manusia, tempat berlabuhnya khilaf, dosa dan noda. Yang penting jangan yang keempat, apa itu? Dhahaban nas wa baqiyan nas, posturnya manusia tetapi akhlaknya tidak seperti manusia. Andai dalam diri kita ada ego, tidak mau meminta maaf atau tidak mau menerima maaf, kita lihat Allah saja yang maha kuat memaafkan hambanya yang lemah. Kenapa kita hamba yang lemah sering sulit memaafkan saudara kita, padahal kita sama-sama hamba yang lemah? Refleksi untuk kita, masihkah ada ego dalam diri kita?
Harus kita hilangkan sifat sombong, takabur, ujub dan lain sebagainya, agar kita menjadi muslim yang istimewa, yang sejati, yang penuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita lihat kembali hablum minanas. Kita kenyang, tetangga kita lapar, berimankah? Kita masih dipertanyakan. Untuk itu kita asah kembali kepedulian sosial kita, karena ketika kita infak, ketika kita sedekah, ketika kita zakat, wakaf, filantropi yang lainnya, tidak ada ceritanya yang sedekah jatuh miskin atau bangkrut. Justru terkadang yang banyak harta tetapi masih gundah gulana. Pertanyaannya, apakah di jalan Allah ataukah kita belum maksimal? Untuk itu Islam sangat mudah dan murah dalam hal beribadah. Yang jelas kita optimal, maksimal ikhtiar kita. Kita berharta, sedekah dengan harta. Tidak berharta, punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Ilmu pun tiada, kita masih kuat tenaga, membantu dengan tenaga. Tenaga pun kita lemah, dengan doa yang tajam mendoakan saudara kita. Ternyata teramat luas wahana tempat untuk berbuat baik antar sesama. Untuk itu kita kuatkan kembali hablum minanas, dan yang terakhir kita kuatkan kembali hubungan kita dengan alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanahkan kepada kita agar memakmurkan alam raya ini. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat, berbangsa dan bernegara alam raya ini. Kerusakan ekologi banyak dilahirkan oleh tangan-tangan manusia. Kita sadar, kita khalifah bil ard, kita jaga, kita rawat agar generasi anak-anak kita bentuk generasi apa itu yang cerdas, soleh dan merasa aman di bumi Allah yang penuh dengan keragaman yang luar biasa. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, semua itu diukir dan terukir indah, bernilai ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga hal tadi harapan besar untuk kita bersama, agar yang kita lakukan semata-mata khalisan fiha, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, ni'matan azimatan jazilatan ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul anam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila akhir ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Ahkamal Hakimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wal huda. Allahumma hasil maqasidana fi umuri dunya wad dini wal akhirah. Ya Allah ya Rabbal alamin, kuatkanlah iman kami, iman ibu bapa kami, iman anak cucu kami, iman para pemimpin kami, meninggalkan alam fana ini kami ya Allah dalam kondisi iman. Ya Allah, jadikanlah dunia hanya dalam genggaman tangan kami, bukan bersemayam dalam hati kami, sehingga kami tak lalai beribadah kepadamu. Ya Allah, berkahilah diri kami, keluarga kami, tempat tinggal kami, masyarakat kami, negeri kami Indonesia yang kami cintai, semoga terus dicintai-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi pribadi kamilah, keluarga sakinah, masyarakat marhamah dan baldah thayyibah, iman kuat, ibadah giat, persatuan erat, damai di masyarakat, ilmu guru-guru kami para kiai bermanfaat, anak cucu kami soleh solihat, hidupnya masuklah kota Bandung di Jawa Barat, NKRI tetap kukuh kokoh dan kuat. Ya Allah, kami pun semoga selamat bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.